Hari ini kita belajar itu adalah pertahanan spesifik. Oke, ini dia. Jadi tujuan studi mampu menjelaskan fungsi antigen, antibodi dan antibodi bagi pertahanan. Kemarin kita udah mengkaitkan sedikit kan apa itu antibodi antigen. Nah sekarang kita belajar yang lain. Antigen itu apa? Zat yang merangsang respon imunitas terutama dalam menghasilkan antibodi. Jadi untuk menghasilkan antibodi harus adanya antigen supaya direspon dulu. Contohnya permukaan bakteri. Antigen dapat berupa bakteri, virus, protein, karbohidrat, atau sel-sel kanker atau racun. Berarti hal-hal yang menyebabkan suatu penyakit atau hal-hal yang memunculkan patogen. Patogen kemarin kan artinya penyakit. Jadi hal-hal yang menyebabkan. Hanya kalau misalkan nggak ada obat, ya kan? Nggak ada obat, misalkan mama kita dulu, nenek kita dulu, mereka obatnya pakai apa? Pakai apa? Apa sembilan? Jahe. Jahe itu apa? Tumbuhan. Oke. Nah, jadi maksud gua apa? Jadi ada yang namanya beraneka jenis tanaman herbal, ya kan? Yang bisa digunakan untuk meningkatkan sistem pengelolaan tubuh dan budaya. Staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes, and I keep. Bagaimana sistem imunitas itu ya bisa digunakan, yaitu ada tanaman herbal ya, yang mana tanaman herbal itu untuk meningkatkan apa tadi? Sistem kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh. Nah soalnya masyarakat kita percaya sangat banyak manfaat herbal dalam proses penyembuhan penyakit. Setiap daerah, khususnya daerah Aceh ya, daerah Aceh, masyarakat Aceh masih mengkonsumsi tanaman herbal baik digunakan dalam makanan maupun minuman. Jadi nggak harus minuman ya, harus jamu. Banyak juga makanan yang masih menggunakan tanaman herbal. Contohnya jahe segala macam, ya kan? Salah satu fungsi tanaman herbal yang diyakini masyarakat adalah dapat memperkuat daya tahan tubuh. Nah, di sini kan ada penjelasan sedikit tentang bagaimana tanaman herbal berfungsi sebagai sistem daya tahan tubuh. Dan kemudian, oke, pertanyaan yang pertama, tanaman herbal apa saja yang berpotensi sebagai imunomodulator? Jelaskan. Nanti kalian cari dulu ini apa artinya, nomor kalian jelaskan. Yang kedua, menurut Anda apakah Close your eyes for a minute, close your eyes for a second. I won't change my mind. Water's getting deep now, water's getting deep now. Follow me around, yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Surabaya, Jawa Timur memiliki cara tersendiri untuk menangkal virus corona. Warga membudidayakan tanaman herbal serta rempah-rempah yang kini dikenal dengan gemol. Sejak tahun 2015, tanah aset pemerintah Kota Surabaya yang dahulu merupakan rawa dimanfaatkan warga untuk membudidayakan ratusan jenis tanaman herbal dan rempah-rempah. Hingga saat ini, ada 200 jenis tanaman herbal dan rempah-rempah seperti jahe, kunyit, temulawak, serai, hingga sapi loto yang berada dalam taman ini. Tidak hanya budidaya tanaman herbal, obat akan merangsang penyakit lain pada tubuh, maka tanaman herbal bisa digunakan sebagai pengobatan alternatif. Dari kelompok 6, ini bertanya kepada kelompok 4.
apakah tanaman herbal sebagai pengobatan alternatif untuk terjadinya berbagai penyakit misalnya kanker, demensia, diabetes, dan sklerosis? Oke, ya ibu tambahin ya, seberapa efektifkah tanaman herbal Sebagai pengobatan alternatif? Oke nih, dah. Tanaman herbal itu sebenarnya banyak fungsinya ya. Jadi salah satunya yaitu untuk mengobati penyakit. Nah, tapi kita harus mengetahui dulu jenis dari tanaman herbal apa saja yang berfungsi untuk mengobati penyakit. Nah, seberapa efektif dia? Contohnya misalkan kayak jahe. Fungsi jahe untuk apa? Dia di jahe itu ada yang namanya zat antioksidan, zat antibakteri, di mana dia berfungsi membantu untuk kalau misalkan ada patogen yang masuk, maka akan menyebabkan tubuh kita dihambat dulu. Tapi ingat, kita penggunaan yang namanya herbal itu juga harus kita lihat, ya kan? Gak boleh misalnya kita, oh ini tanaman jahe ini bisa digunakan untuk obat-obatan, pakailah sekilo untuk minum. Nggak bisa, karena dia harus ada kadar-kadarnya. Kan jamu kan ada kadarnya, misalkan ada campuran jahe, meniran segala macam, ada kadarnya. Misalkan jahenya berapa mili gitu. Jadi seberapa efektifnya tergantung penggunaan penyakitnya. Misalkan, dan nggak bisa juga nih tanaman herbal untuk digunakan untuk penyakit-penyakit yang kronis, nggak bisa juga. Dia kan harus membutuhkan yang antibiotik yang kimia. Misalnya kayak kita demam, jangan selalu minum paracetamol, minumlah air kayak bandrek gitu kan, yang atau air jahe, rebusan jahe, serai, apa? Teh. Ya, itulah dibuat jadi teh, bukan teh, dibuat jadi teh gitu. Jadi diminum, tapi diminumnya juga jangan pakai gula yang sangat ini. Ya, boleh, mau pakai susu, pakai apa, cuma jangan berlebihan. Jadi kalau efektivitasnya tergantung jenis dari tanaman itu, tergantung berapa banyak kita gunakan. Kupas dulu.